Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mau ke Pak Philip. Pak Philip, kalau melihat bagaimanakah sosok seorang Prabowo Subianto, tadi dikatakan oleh Pak Nasir bahwa daya tarik Prabowo yang memang memiliki background militer ini cukup menarik dan nampaknya menjadi nilai plus lah begitu ya. Tapi bagaimana kemudian nanti pemerintah Indonesia dalam hal ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa memberikan dampak langsung dan nyata, konkret gitu ya. Kalau kita lihat dalam hal perdamaian dunia, meskipun juga tetap menggerakkan ekonomi di beberapa negara D8 ya untuk di kancah global begitu, Bang Philip. Ya, terima kasih. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Sofwan dan Bang Nasir Tamara terkait dengan harapan-harapan mengenai peran Indonesia dalam hal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, sekali lagi D8 itu adalah forum pembangunan, forum ekonomi negara-negara yang menjadi anggotanya adalah negara-negara dengan ekonomi terbesar di apa yang disebut sebagai Global South, negara selatan. Yang kedua, dan ini saya kira adalah DNA-nya Indonesia sejak lama dalam hal politik luar negeri, kita selalu berusaha mentransformasi konflik menjadi kerjasama, cooperation. Tadi sampaikan perbedaan pandangan antara Iran dengan Turki, terkait dengan soal Suriah dan lain-lain, tetapi mereka bisa bertemu ketika yang terjadi adalah konteksnya ekonomi. Sehingga melalui cara seperti itu sangat mungkin Indonesia bisa mencairkan hubungan-hubungan antara negara-negara yang saling bertolak belakang ini gitu. Dan yang ketiga mungkin kita juga dalam hal politik luar negeri terkadang memang ada sebuah konflik yang demikian rumitnya sehingga dia seolah-olah membuat kerjasama di bidang yang lain harus berhenti. Dan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh presiden kita dengan datang ke KTT D8 ini adalah justru untuk bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari DNA Indonesia bahwa dalam situasi konflik kita tetap masih bisa bekerja sama dan kepentingannya adalah memang kepentingan ekonomi. Kalau kita perhatikan sebelum ke Mesir ini, Presiden juga baru pulang dari perjalanan beberapa pertemuan internasional yang sifatnya juga ekonomi, APEC di Peru dan G20 di Brazil. Dan kalau kita perhatikan, ini memang momentumnya negara-negara berkembang. APEC dituan rumahi oleh Peru yang merupakan negara berkembang dan G20 dituan rumahi oleh Brazil. Dan kalau kita lihat, semua agenda-agenda negara berkembang bisa terakomodasi di sana. Misalnya pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan inisiatif-inisiatif kerjasama ekonomi. Dan sekarang yang terjadi di D8 adalah negara-negara berkembang yang saling berbicara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah memang kepentingan nasional masing-masing negara. Dan kalau kita kembali ke misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita kan yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum dan yang keempat adalah menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Walaupun kita ingin membangun ekonomi kita di saat yang sama dalam pertemuan seperti D8 ini tentu saja kita bisa berperan dalam usaha-usaha untuk mencari solusi-solusi bagi konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dan saya kira D8 ini adalah salah satu cerminan bahwa kita perlu terus-menerus membuka ruang platform yang mungkin untuk bisa segera menghentikan kekerasan di Gaza dan Palestina dan juga mungkin di Suriah. Karena seperti tadi disampaikan, PBB sudah melakukan, berbagai negara sudah mengecam dan tentu saja belum menampakkan hasilnya. Karena itu tentu saja negara seperti Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk membuka ruang-ruang di mana bisa terus-menerus menggedor pemahaman berbagai negara bahwa konflik di Palestina itu tidak bisa diterima dan bahkan Presiden waktu masih dalam status presiden terpilih sudah pernah menulis dengan cukup keras di media internasional seperti di Economist misalnya di mana atau di satu atau dua media internasional lain mengenai pandangan beliau terhadap apa yang terjadi di Palestina bahwa kekerasan yang terjadi di sana itu sudah melampaui apa yang bisa diterima oleh standar kemanusiaan. Karena itu
kita harus terus-menerus berusaha, dan Indonesia mungkin adalah salah satu negara yang paling konsisten dalam hal berusaha untuk mencapai tujuan Palestina merdeka. Yang ketiga, kerjasama ekonomi itu mungkin penting juga untuk mengingatkan bahwa dari kerjasama ekonomi kita bisa membuka ruang-ruang kerjasama yang bisa melahirkan perdamaian. Kalau misalnya Iran Iya. dan Turki bisa bekerja sama dalam sebuah platform ekonomi, kenapa tidak negara yang lain yang sedang berkonflik gitu? Dan karena itu, menurut saya forum seperti D8 ini, walaupun tujuannya adalah ekonomi, dia bisa memiliki peran yang cukup besar. Nah, terkait dengan Iya. latar belakang presiden kita yang militer, tentu saja akan sangat memberi manfaat karena dengan latar belakang sedemikian rupa, Presiden Prabowo memahami kalkulasi-kalkulasi geopolitik dan geostrategis dan juga geoekonomi baik di kawasan Timur Tengah maupun kawasan lainnya yang sebetulnya semua saling terhubung. Jadi mungkin itu akan menjadi modalitas yang besar juga bagi Indonesia untuk bisa menyumbang pada perdamaian di kawasan. Ya, menarik Pak Philip. Saya langsung mau ke Pak Nasir. Kalau begitu Pak Nasir, mampu tidak sih kemudian Presiden Prabowo ini ya dalam kepemimpinannya di D8 dan kali ini saat ini sudah berada di Mesir untuk KTT begitu ya, untuk bisa menjalin kerjasama ekonomi bahkan juga menggerakkan begitu ya para negara-negara anggota ini untuk bisa bekerja sama dalam hal ekonomi untuk memberikan apa ya daya shock begitu ya, daya kejut bagi Israel untuk nantinya bisa menghentikan dan juga menciptakan perdamaian baik itu di wilayah Palestina maupun juga di beberapa wilayah konflik lainnya di Timur Tengah. Bisa, Pak Prabowo itu sangat dihormati, dikenal luas di Timur Tengah. Apalagi beliau mempunyai hubungan yang lama sekali. Kemudian juga kecakapan beliau dalam berbahasa Inggris itu ya. Dan dalam meyakinkan orang dengan kata-kata diksi yang kuat, yang bagus, yang reasonable, dan sangat moderat di dalam pidato-pidatonya. Dan Pak Prabowo itu bisa membuat orang akan merasa nyaman untuk berunding. Dan karena beliau sabar, kemudian beliau ngemong gitu bisa. Dan ini faktor-faktor yang sangat penting. Saya juga melihat bahwa beliau dihormati di Amerika Serikat, beliau dihormati di NATO juga. Dan itu adalah sebuah modal besar untuk menciptakan perdamaian. Kita juga bisa meningkatkan ekonomi kita, kerjasama ekonomi kita dengan 7 negara D8 lainnya. Dengan Mesir, kita itu yang terbesar di Afrika hubungan ekonominya. Dan itu masih bisa ditingkatkan lagi. Dan menurut saya, kalau ekonomi, kerjasama ekonomi dan bisnis ya, dan industri juga, di dalam berbagai bidang, saya bisa melihat dalam bidang tentunya ekspor barang-barang dari Indonesia, tapi juga di dalam membangun kerjasama industri alutsista, karena ini sesuatu yang saya rasa diperlukan, karena Turki sudah menjadi suatu negara yang paling Iran juga paling handal di dalam membangun industri militer yang dengan caranya sendiri, dan kita bisa belajar banyak dan bekerja sama untuk itu. Selain itu, perdamaian itu hanya bisa tercapai kalau ada yang mendamaikan, dan negara yang mendamaikan itu mempunyai sebuah kredibilitas. Indonesia memiliki itu. Kenapa? Indonesia bersama Mesir adalah pendiri di gerakan non-blok. Dan gerakan non-blok itu adalah tidak memihak kepada sebuah pihak. Indonesia telah membuktikan pada masa sekarang terjadi persaingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, dengan Rusia. Indonesia berada di tengah-tengah. Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah negara yang betul-betul independen. Dan ini, kalau kita mau menjadi jembatan, kita dilihat tidak berpihak. Dan hanya negara yang tidak berpihak bisa diandalkan untuk menjadi juru damai. Pak Nasir. Pada akhirnya, ya. Halo? Ya, Indonesia kan nampaknya cukup konsisten ya kalau kita berbicara mengenai Timur Tengah dan bagaimana peran Indonesia dalam hal perdamaian tersebut. Kalau kita lihat juga beberapa waktu terakhir kita cukup ingat ya bagaimana masyarakat Indonesia sempat melakukan beberapa boykot lah ya terhadap produk-produk Israel gitu. Kalau kemudian itu pun juga sempat menjadi perbincangan dan juga memberikan sedikit efek kejut, mungkin tidak sih kemudian kalau peran Indonesia di paling tidak di D8 inilah juga
mengajak begitu ya beberapa negara di Arab begitu ya untuk bisa sama-sama memboikot Israel untuk memberikan daya kejut yang lebih besar. Indonesia itu didengar, jadi dia akan dipertimbangkan oleh mereka kalau Indonesia menggunakan memakai itu sebagai sebuah alat diplomasi. Tapi ada jalan lain ya. Jalan ini kalau untuk berdamai kan kita harus menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif supaya terjadi perdamaian. Di Mesir, mereka lama berperang dengan Israel. Misalnya sesudah perang 6 hari, Yom Kippur, maka Presiden El-Sadat berhasil membuat perdamaian dengan Israel. Dan kemudian sebagai gantinya, baik Mesir maupun Israel mendapat bantuan ekonomi dari Amerika Serikat yang masih berlangsung sampai sekarang, dan juga militer dan senjata. Jadi menurut saya, sekarang ini harus cooling off ya, dan cooling off itu harus secara adil gitu. Dan ini diperlukan suara Indonesia. Indonesia bagaimanapun juga adalah negara besar ya, dan dihormati, dan Indonesia moderat. Jadi Indonesia itu bisa didengar, sudah dibuktikan keberhasilan Indonesia dalam membantu berbagai usaha perdamaian di Bosnia, di ASEAN, dan di banyak negara. Dan kita punya para pemikir yang bisa menjalankan diplomasi sebaik mungkin, yang tujuannya menciptakan perdamaian di dunia, sambil memajukan ekonomi dunia, di mana semua bisa menikmati. Baik. Pak Prabowo seringkali menyebutkan perlunya rasa adil di dalam ekonomi. Dan itu saya rasa akan didengarkan, karena sesuatu yang universal. Sebegitu hebatnya kah Prabowo Subianto ini untuk bisa kemudian didengar? Dalam hal ini kita tahu betul juga Presiden Prabowo kan juga punya ketertarikan yang luar biasa ya dengan politik internasional ya. Ya, saya kira tentu tadi ada modalitas seperti bahwa Pak Prabowo ini sangat terlibat dalam isu-isu internasional, tapi kita juga harus realistis. Pengaruh sebuah negara itu kan tidak hanya berkaitan dengan pengaruh si kepala negaranya, tetapi juga kapasitas material dan normatif dari negara tersebut di dalam sistem. Kita lihat misalnya Amerika Serikat yang ukurannya sebesar itu, negara terbesar dalam sistem internasional saja misalnya, mengalami kesulitan untuk memberikan constraint kepada Israel. Karena kendali dan kekuatan kelompok-kelompok pro-Israel di dalam politik Amerika Serikat. Kita lihat misalnya Biden itu ketika Israel mau masuk ke Rafah sudah bilang ini red line kalau menyerang Rafah. Sekarang lihat apa yang terjadi di Rafah. Sudah rata semuanya dengan tanah gitu. Jadi kita juga harus realistis. Kita punya banyak harapan kepada presiden. Kita berharap Presiden Prabowo kemudian melakukan berbagai upaya untuk membantu mewujudkan perdamaian dunia. Tapi kita juga harus melihat di level mana dampak yang kemudian kita harapkan. Tadi menarik misalnya soal boykot ekonomi atau sanksi ekonomi. Saya kira ini seruan yang juga semakin menguat di level internasional. Kemarin kita mendengar advisory opinion dari International Court of Justice ketika membahas mengenai status wilayah pendudukan Palestina. Indonesia kemudian menjadi salah satu pihak yang memberikan pandangan di situ. Dan ICJ, ini lembaga semacam lembaga hukum tertingginya di PBB, sistem multilateral kita hari ini, dengan jelas mengatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki, itu meliputi jalur Gaza, tepi barat, dan wilayah Yerusalem, adalah wilayah yang diduduki Israel dengan ilegal. Dan kemudian mereka mendorong supaya negara-negara tidak terlibat dalam hubungan ekonomi yang dapat melanggengkan penjajahan di wilayah pendudukan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ini seruan bukan cuma dari masyarakat. Seperti yang kita kenal, ada yang namanya gerakan BDS, Boycott, Divest, and Sanction. Ini adalah gerakan internasional berasal dari Palestina yang kemudian membangun jaring internasional, kuat malah banyak di negara-negara barat, termasuk di Indonesia belakangan ini masuk. Tapi ini base-nya adalah consumer. Itu dia. Tapi kalau di level negara ada yang bisa lebih kuat sebenarnya dilakukan, yaitu boykot dan sanksi tadi, seperti yang disarankan oleh ICJ.
Jadi negara-negara berhenti melakukan aktivitas atau keterlibatan ekonomi yang berkontribusi langsung, berkontribusi langsung kepada proses penjajahan. Jadi tapi kalau kita lihat kan begini Mas Sofwan ya, ini nampaknya beberapa kali seruan-seruan ekstrim pun juga sudah dilakukan, tapi ya berakhir hanya sebagai seruan saja begitu. Ya. Nah, tapi memang begitulah politik internasional itu kan soal daya dorong dan daya tarik. Mana yang menarik sebenarnya boikot ini. Mana yang lebih kuat itu kan tergantung, masing-masing itu kan menghabiskan modal politik, modal sosial dan modal ekonominya untuk mempertahankan posisi. Misalnya Israel itu sekarang posisinya kuat sekali karena dia didukung sepenuhnya oleh negara adidaya terkuat dalam sistem internasional. Tetapi ini bukan sesuatu yang juga sustainable di dalam sebuah sistem yang tengah berubah seperti ini, ya kan? Amerika Serikat ini bukan lagi Amerika Serikat tahun 90-an yang merupakan the sole superpower. Unilateral momentnya sudah habis. Ini ada kebangkitan dari Cina, ada rise of middle powers seperti Indonesia. Turki, ya, dan negara-negara yang lain, sehingga perimbangan kekuatannya juga berubah. Tentu sekarang kita masih melihat dukungan Amerika Serikat yang tanpa syarat ini masih kuat sekali. Tetapi justru ketika kemudian masyarakat internasional bisa konsisten dengan hukum internasional. Ini kan bukan cuma soal sikap Indonesia yang pro Palestina. Ini kan soal kemanusiaan. Ini soal komitmen kepada hukum internasional. Yang ICJ sudah jelas di Advisory Council-nya. ICC sudah jelas, ada Yoav Gallant dan Netanyahu yang sudah dapat arrest warrant. Kemudian kita juga menyaksikan dengan jelas apa yang terjadi di Gaza. Jadi standar normal, misalnya berharap kekerasan sedang terjadi secara ekstrim, dan kita berharap dengan mengatakan berhenti dong mukulin, itu sudah sering dilakukan. Harus ada memang kemudian tekanan-tekanan yang lebih besar lagi, lebih keras. Soal apakah berhasil atau tidak, tentu tidak ada yang menjamin berbagai langkah itu berhasil. Tapi saya kira seperti yang dilakukan oleh Irlandia, beberapa negara Eropa yang lain kemudian melakukan tekanan yang lebih keras. Justru kita kemudian memang harus memberikan menaikkan lagi tekanan. Kalau belum berhasil ya naikkan lagi tekanannya, Tapi yang menarik begini Mas Sofwan, kalau kemudian Indonesia ya di keketuaan di 8 kali ini mengajak beberapa negara anggota untuk sama-sama melakukan boikot tadi untuk tidak melanggengkan penjajahan dari Israel di beberapa negara di Timur Tengah. Tapi bagaimana kemudian nanti korelasi hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara besar di Barat? Apakah kemudian tentunya berpengaruh dong ya? Bagaimana kemudian keputusan Indonesia di D8 untuk kemudian melakukan boikot tersebut, dan juga hubungan internasional dengan beberapa negara-negara di Barat itu tadi? Saya kira yang pertama memang harus, tadi seperti saya sampaikan, harus realistis. D8 ini cukup diverse juga posisinya. Betul. Turki dan Mesir misalnya. Turki walaupun kritis terhadap Israel dan mengecam Israel berkali-kali, juga memiliki hubungan dagang ya dengan Israel yang cukup besar. Tentu ideal misalnya kalau Turki mau, tapi rasanya kepentingannya agak susah trade off-nya. Kemudian Mesir ini adalah pemerintahan yang kemudian mendapatkan bantuan luar negeri terbesar kedua setelah Israel. Jadi Amerika Serikat itu bantuan luar negerinya terbesar adalah Israel, kemudian Mesir. Tapi kenapa kemudian dikasih ke Mesir? Biar nggak ngeributin Israel, kira-kira gitu. Jadi memang saling berkaitan. Ya, ini kemudian menjadi saling berkaitan. Jadi kayaknya kalau kemudian Mesir jadi agak terlalu galak, juga akan berdampak pada kekuatan atau kondisi stabilitas ekonominya. Kondisi ekonominya itu buruk, ya. Kondisi ekonominya itu relatif, ya, dunia sekarang lagi mengalami kondisi ekonomi yang nggak stabil. Mesir sendiri juga pasca kudeta kan kemudian kondisi ekonomi juga tidak optimal. Dia disustain oleh sokongan dari Amerika Serikat
dan dari negara-negara Ya. teluk. Menarik gitu ya Mas Sofwan, karena beberapa negara ini kan juga tentunya sedang menghadapi tekanan yang cukup berat juga di internal masing-masing. Ya. Mereka tentu memikirkan juga bagaimana nasib negara mereka Ya. masing-masing, kemudian Betul. dalam bertindak secara global gitu ya. Nah ini yang menarik nanti Bang Philip, bagaimanakah kemudian daya tawar seorang Prabowo Subianto mampu menggerakkan hal ini. Tapi nanti ya usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.